gitu ya. Ini yang nggak mengubah anything lah ya di dalam uh, data yang kita miliki di sini. Nambah nggak sih? Oh, nambah deh, sorry sorry. Ini nambah ya, ini nambah. Teman-teman perhatikan di sini. Di karena ini nol ya, survive-nya nol jadi nggak kelihatan. Mending aku ganti P class aja lah. P class nggak kelihatan. Jadi ketika kita menggunakan dua kolom misalkan ya, kita nggak select dua kolom, yang diubah tuh cuma jika sebelumnya kita mengetahui bahwa sebuah dataset itu bisa dilakukan transformasi di dalam polars. Di sesi kali ini kita akan deep dive lebih dalam fungsional dari transformasi itu sendiri di polars akan seperti apa aja. Teman-teman akan mempelajari tiga hal, di antaranya adalah kita akan mempelajari bagaimana menambahkan kolom di dalam tabelnya yang kita create di polars. Yang kedua, kita akan mengganti nama kolom. Sebelumnya kan kita mengubah nama menggunakan alias kan. Nah, kita akan mengenal satu function baru namanya rename, yang mana nanti teman-teman akan membuat bentuknya dictionary. Dictionary-nya itu nanti akan meng-assign nama kolom sebelumnya dan nama kolom yang akan kita ubah menjadi apa gitu ya. Misalkan sebelumnya namanya uh, apa ya, nama gitu ya, terus diganti menjadi nama lengkap gitu ya. Nanti bisa kita sesuaikan. Yang ketiga adalah kita mengubah tipe data di dalam kolom. Seringkali tipe data yang disimpan itu punya sizingnya yang gede, sehingga akan memberatkan proses ketika dianalisis. Sebagai contoh, misalkan data-data yang kategorikal dan ordinal, itu bisa kita sesuaikan supaya nggak terlalu berat. Biasanya kan langsung tersetting di integer 64 kan. Nah, karena semakin besar angka 64, 32 dan sebagainya, itu akan mempengaruhi lamanya pemrosesan. That's why kita bisa mengcase agar tipe datanya itu jadi integer 16 misalkan. Karena kan kalau misalkan 16, 32, dan 4 itu cuma berbicara range angkanya berapa banyak. Sedangkan kalau misalkan data kategorikal dan itu kan apa ya namanya, datanya nggak terlalu uniknya, nggak terlalu banyak, palingan cuma 5, 10. Karena kalau misalkan banyak itu berarti nggak bisa kita gunakan sebagai variabel untuk kita gali gitu kan. Jadi kalau teman-teman menghadapi data-data yang kategorikal gitu ya, terus cuma 5 unik dan sebagainya, itu di casting aja jadi kayak 16, integer 16, integer 32 juga silahkan sesuai kebutuhan. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, sekarang kita masuk ke slide dari transforming polls itu sendiri. Ya, dimana kalau sebelumnya teman-teman udah ikutin dari sesi polls yang pertama, kita sudah mengenal satu function yaitu select. Gunanya select buat apa sih? Jadi contohnya misalkan kita punya table nih ya, seperti ini, yang berisikan nama-nama kolomnya adalah nama, tanggal lahir, dan tinggi badan, gitu ya. Nah, select itu akan men-select kolom tersebut. Misalkan aku mau select kolom tinggi badan, ya, tinggi badannya ini aku ubah dari satuannya sentimeter menjadi inci, gitu ya. Misalkan ya, ini sentimeter menjadi inci, itu bisa. Jadi kita men-select apa namanya, kolom yang sudah ada, terus kita lakukan penyesuaian. Sedangkan dengan adanya penambahan kolom tidak mengubah table sebelumnya, itu bisa menggunakan with columns. Namun ketika teman-teman membuat with column, pastikan teman-teman mengakhiri dengan aliasing. Jadi kita kan akan with column ini kita akan select kolom yang terpilih kan untuk kita gali insight-nya. Misalkan aku mau bikin kolom usia, tapi kan kolom usia dibentuk dari kolom tanggal lahir. Berarti aku akan nge-select kolom tanggal lahir, begitu. Terus nanti aku kurangin dengan 2025, misalkan 2025 dikurangin sama kolom tanggal lahir ya buat dapetin usia, seperti itu. Nah, setelah udah seperti ini, jangan berhenti di sini, tapi kita harus melakukan alias ya. Jadi nanti ada di alias ini jadi nama kolomnya apa. Karena kalau misalnya kita nggak sesuaikan, nggak menggunakan alias, nanti ntar dia hanya mengubah kolom yang kita select aja, seperti itu.
Nanti kita lihat contohnya ya. Aplikatifnya ketika menggunakan with columns. With columns sebenarnya gunanya untuk menambahkan kolom baru. Tapi ketika menambahkan kolom baru, kita pastikan juga kolom tersebut kita alias kalau misalkan kita menggunakan kolom yang sudah ada. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan kolom yang uh, nggak ada yang di sebelumnya, is okay, teman-teman nggak harus mengaliasing juga di dalamnya. Seperti itu. Nah, di dalam transformasi polars itu sendiri, itu ada namanya function itu rename. Rename itu yang tadi aku jelaskan di awal, introductory, bahwa memang ada bentuk untuk kita mengubah nama kolom yang sudah ada. Kalau sebelumnya kita mengubah nama kolom itu menggunakan alias kan. Ya, kita nge-select, terus kita nge-aliasin, itu kita mengubah namanya. Nah, di rename, itu kita harus ngebikin sebuah dictionary. Dictionary itu kayak gimana sih? Nanti teman-teman akan ngebentuk kayak ini nama kolom sebelumnya yang mau diubah lah ya, nama kolom yang diubah, -2, terus nama yang digantinya jadi seperti apa, seperti itu. Jadi nanti kita bikin before, ini before, terus yang di sini after, seperti itu. Itu proses renaming dari data yang kita miliki. Yang kedua adalah case. Nah, case itu berguna untuk mengubah tipe data di kolom yang kita select. Jadi kalau misalkan teman-teman select kolomnya, terus kita mau ganti jadi tipe data yang apa gitu ya, itu bisa disesuaikan. Karena kalau misalkan kita pakai .head aja ya, itu dia akan menginformasikan tipe data, bukan ketika kita menggunakan print data .head gitu ya. Nanti dia akan nge-show tipe datanya sama kolom dan isian value-nya. Nah, itu kita bisa adjust juga di sana. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat dari bentuk codingannya. So, teman-teman bisa prepare Google Colab-nya teman-teman. Atau misalnya teman-teman punya di lokal, bisa menggunakan Visual Code disiapkan. Mari kita coba ketik bareng-bareng untuk mengerti bagaimana melakukan transformasi data di dalam folder supaya nanti teman-teman eksekusinya lebih enak lagi ketika nanti mau ngembangin penggunaan dari Polars. Karena menurutku kalau misalkan mau migrate dari penggunaan di Pandas ke Polars itu harusnya nggak begitu rumit. Secara codingnya hampir mirip, cuman ada tata bahasa yang perlu kita adjust saja. Seperti itu. Karena kalau misalkan misalnya kayak rename itu di Pandas pun ada, di perubahan tipe data pun itu juga ada gitu ya di dalam Pandas gitu ya. Kita tinggal assign aja. Hampir mirip keduanya. Terus kalau menambahin kolom, teman-teman tinggal bisa bikin variable baru kalau di Pandas, ataupun kita bisa pakai apply gitu ya, function apply untuk bikin formulasi ketika menggunakan kolom yang sudah ada. Itu bisa dilakukan di Pandas. Nah, cuma teknik-teknik itu aja yang cukup berbeda antara Pandas dan Polars. Tetapi secara konsep itu hampir mirip gitu. Oke, mari kita coba cek untuk codingan berikut. Yuk kita cek. Oke, kita sudah masuk ke Python 48. Di sesi kali ini kita akan coba gali lagi di dataset yang sudah kita ekstrak di online. Teman-teman bisa ngikutin yang codingan di Python 47 itu udah ada, kita udah gali dengan data Titanic. Cuma di sesi kali ini kita coba jalankan dengan 5 kolom terpilih aja di Titanic ya. Kita nggak harus banyak-banyak, cuma 5, dan kita mau gali insight di dalamnya. Nah, yang tadi gue bilang, ketika teman-teman klik data.head itu ada tipe datanya kan ya. Nah, ini kan tipe data yang kategorikal nih, yang survive sama P-class. Kalau misalkan dipertahankan di 64, itu akan memberatkan ketika memprosesi. That's why kita bisa ubah men-cache agar tipe datanya turun menjadi integer 16 atau sebagainya, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita belajar dulu yang di awal. Kita kan bagaimana sih menambahkan kolom di Polars. Itu pertama kita pakai with column. Tadi di awal kan aku bisa kasih tahu ada with columns kan. Di with column, misalkan kita mau select kolomnya si age gini ya. Jadi kita bisa pilih pl.call tuh, terus kita age gini ya, terus kita misalkan dikali 5 gitu ya, kayak gini aja.
Jadinya kayak gimana? Di data head aja, data print head. Oke. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini aku kali 2 aja lah ya, biar lebih enak. Teman-teman perhatikan di ini nggak kelihatan juga ya. Nah, teman-teman perhatikan antara yang di atas sama sebelumnya. Kalau misalkan aku with column nggak menggunakan aliasing, itu dia mengubah kolom sumber yang kita select. Jadi yang awalnya 22 menjadi 44 di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai aliasing, ini akan ganti ke sini nih. Karena di dalam ini kita bisa menambah dengan beberapa kolom lainnya. Misalkan kita mau select kolom survive kayak gitu misalkan. Nah, gini dia tidak menyesuaikan mana-mana ya. File kolomnya misal file survive-nya kita kali 6 lah. Gitu ya. Ini nggak mengubah anything lah ya di dalam data yang kita miliki di sini. Nambah nggak sih? Oh, nambah deng, sorry. Ini nambah ya. Ini nambah. Teman-teman perhatikan di sini. Karena ini 0 ya, survive-nya 0 jadi nggak kelihatan. Mending aku ganti P class aja lah. P class nggak kelihatan. Jadi ketika kita menggunakan 2 kolom misalkan ya, kita nggak select 2 kolom, yang diubah tuh cuma 2 kolom pertamanya aja. Jadi awal kan di sini kan mending kita lihat bedanya ya. Biar kelihatan bedanya. Yang nggak select satu kolom sama. Nah, awalnya kan kayak gini. Nah, setelah aku tambahkan P class gitu ya, jadi dia nambah jadi 47. Tapi di P class-nya itu nggak berubah. Yang berubah itu di kolom Edge aja di sini. Jadi ketika kita nge-select tanpa melakukan aliasing, ini akan mengaruhi kayak gini. Jadi ngubah ke kolom sumbernya. Nah, tapi kita sudah menggunakan aliasing itu sendiri, alias gitu ya. Nanti kita tinggal kasih aja alias di sini. Nama kolomnya apa? Kolom SP class. Nanti dia akan bikin satu kolom baru di sini. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk nge-create menambah kolom ya di dalam folders. Yang awalnya dia mengganti di kolom edge-nya, tapi kita bisa nge-create gimana caranya dia bikin kolom baru dari data existing. Seperti itu. Nah, itu bentuk penggalian data. Tapi di dalam with column itu teman-teman juga bisa memasukkan data yang konstan. Contohnya gimana? Misal kita mau hitung rata-rata usia gitu ya. Di rata-rata usia kita bikin kolom baru. Supaya apa? Nanti supaya dibandingin antara usia isi variabel misalkan Brown dibandingkan rata-rata itu bedanya berapa gitu. Nah, caranya gimana? Tetap sama data with column, tapi kita cuma bikin pelco, terus kita masukin misalkan rata-rata di sini, terus kita lakukan alias. Kalau misalnya kamu perhatikan di datanya ini sama semua, konstan kan. Nah, ini adalah bentuk penggalian set kalau misalkan datanya konstan mau ditambahkan di kolom yang baru gitu ya. Jadi buat apa? Nanti teman-teman bisa kurangin nih antara kolomnya ini dikurangin sama kolom ini, itu bisa buat ngitung selisih gap antara data yang kita miliki dengan data rata-rata. Itu bisa gunain seperti ini ya, kalau menambahkan kolom konstan di dalam tabel yang sudah kita miliki ya. Terus sekarang kita coba ganti tipe data. Di awal tadi aku contohin tipe data yang di sini adalah integer 64 kan. Nah, sekarang kita mau casting supaya tipe datanya diganti 16 atau 32. Supaya apa? Supaya lebih ringan ketika ngeprosesnya. Itu berbicara range itu lebih integer 16, 32, 64 itu lebih ke range datanya. Semakin besar itunya semakin banyak menampung range datanya di dalamnya. Nanti kalau misalnya teman penasaran bisa kulik-kulik di internet range-nya itu berapa aja.
Nah, sekarang kita coba ubah yang eh, variable survive. Survive kan isinya cuma 0 sama 1 ya. Dibanding kita ubah mempertahankan dia di 4, kita ubah aja ke 16. Caranya gimana? Teman-teman bisa bisa nih data with column ya. Terus kita pl.call, kita ambil survive. Terus kita cache. Ya, itu dia 16 lah. Atau 8 juga boleh sih sebenarnya. Nah, kalau kayak ini kan kelihatan tipe datanya. Kita ubah, kita print aja lah. Oke, di sini. Nah, bentar ini. Oke, di sini. Oke. Nah, kalau misalnya teman perhatikan di sini awal survive itu adalah integer 64, dia jadi integer 16. BTW ya, tadi error itu kenapa? Itu error itu tadi aku ngeprint tapi pakai head. Jadi print itu kan nggak ada head kan. Contoh ya, print data, terus aku tadi ngeklik head gini loh. Makanya dia error kayak gini. Attribute error non-type object has not attribute head. Nah, harusnya headnya itu di dalam ini. Nah, kayak gini, di data with columns, di data with kolomnya ini di luarnya. Jadi sebelum ngeprint gitu. Nah, ini ngubah tipe datanya ya. Yang awalnya tadi dia 64 itu jadi 16. Itu ada proses kita melakukan cache. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin tipe data-datanya. Sebisa mungkin ambil yang kecil-kecil agar memproses di pola semakin lebih cepat lagi. Seperti itu. Terus misalkan kita mau ganti nama pun gitu ya. Dari age itu jadi usia, let's say kayak gitu. Itu juga kita bisa atur pakai rename ya. Jadi aku dikasih tahu ada rename. Itu misalkan kita print data, terus kita tinggal langsung rename aja. Gitu ya. Terus oke. Misalkan nih apa namanya? Passenger ID diganti ID, survive menjadi target. Gitu ya. Nih kebanyakan kurungnya. Nah, jadi dia berubah kan nih. Awalnya tuh tadi passenger ID itu diubah menjadi ID, survive itu jadi target. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini tipe data dictionary atau kalau orang kenal ini JSON gitu ya. JSON format yang mana nanti ada key-nya, terus jadi value-nya apa. Kalau misalkan format dari dictionary. Cuman aku biasanya mensepadankan lah ya bentuknya itu dari yang before-nya menjadi after. Jadi ini sebelum titik 2 itu adalah before-nya, setelah titik 2-nya itu adalah after-nya. Jadi teman-teman mau sesuaikan di sini ya. Dan pastikan kurung kurawal di sini. Ya, di sininya di dalam rename. Kalau misalkan lebih dari satu ya, nanti teman-teman bisa banyak juga nih kalau misalkan mau ganti-gantinya banyak variabel seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita mau ngedelete pun kita bisa pakai apa ya, drop gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ngedrop untuk menghapus data ya. Itu bisa data dot drop gitu ya. Di sini teman-teman bisa drop aja misalkan column name misalkan mau di drop ya, itu tinggal cara langsung berubah seperti ini ya. Yang awalnya ada column name di drop bisa dihilangkan seperti itu. Oke, itu dulu untuk proses transformasi data di Polars. Jadi teman-teman banyak belajar hal baru kan. Di Polars tuh banyak bisa dilakuin nih. Kedepannya kita coba gali lagi ya, kulik sebelum nanti ke penerapan dari Polars itu dengan studi kasus. Aku coba kasih basic-basicnya dulu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang baru familiar dengan Python, dengan pasti ini bisa membantu teman-teman untuk ngegali data. Biasanya kalau
di online itu diajarin dengan menggunakan pandas gitu ya. Di sini kita coba kulik di Polars. So teman-teman bisa stay tune sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tetap explore untuk pembelajaran Python di setiap hari Rabu. Stay tune. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa drop di bawah di komen, karena aku akan list out teman-teman juga di komen nanti kalau misalnya ada yang bertanya di kaitannya pembelajaran Python. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.